Fitur Jembatan Pensil. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Angelika sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Elza Doni Putri Tagalung. Perkenalkan, nama saya Yolanda Syafitri Nasution. Perkenalkan, nama saya Amelia Sumitoro. Perkenalkan, nama saya Ida Makaru. Perkenalkan, nama saya Alian Kesinaga. Perkenalkan, nama saya Thomas Simorang. Baik teman-teman, berikut pembahasan mengenai resensi film Jembatan Pensil. Selamat menyaksikan. Resensi berasal dari bahasa Belanda yang artinya mengulas kembali. Sehingga dapat kita ketahui resensi adalah penilaian terhadap sebuah karya. Karya-karya tersebut dapat berupa buku, drama, ataupun film. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur resensi. Unsur-unsur resensi terdiri atas yang pertama, judul, kedua, identitas, yang ketiga yaitu pengenalan atau pendahuluan, yang keempat, inti resensi, kelima dan keenam, keunggulan dan kelebihan, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas dari film Jembatan Pensil. Film ini merupakan drama anak Indonesia yang dirilis pada tanggal 7 September tahun 2017. Film ini mengambil lokasi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Film ini disutradarai oleh Hasto Broto. Film ini diproduksi oleh Grahandika Visual, produser eksekutif Laode Hairun Gowe, produser Tias Abiyoga, produser pelaksana Rahmat Suwardi, sutradara Hasto Broto, penulis skenario Hasan Z. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat dalam film Jembatan Pensil. Yang pertama Didi Mulia berperan sebagai Ondeng, Aska Marzuki berperan sebagai Aska, Permata Jingga berperan sebagai Anti, Naila D. Purnama berperan sebagai Nia, Angger Bayu berperan sebagai Inal, Vikram Priyono berperan sebagai Atar, Kevin Julius sebagai Gading, Andi bersama sebagai Pak Guru, Alsia Rininta sebagai Bu Alda, Meriam Berlina sebagai Bu Farida. Lalu yang terakhir Agung Saga sebagai Arman. Isi dari sinopsis film yang berjudul Jembatan Pensil ini adalah kisah 5 orang anak bersahabat, diantaranya adalah Ondeng, Inal, Nia, Yanti, dan juga Aska. Di antaranya, Ondeng memiliki keterbatasan mental, tetapi Ondeng sangat pandai menggambar. Dia sudah 3 tahun tidak tamat sekolah dasar. Dan kemudian Inal tidak bisa melihat, tapi persahabatan mereka tidak pudar. Mereka bersekolah di SD Toea, tepatnya di Sulawesi Tenggara, pinggir pantai. Setiap mereka hendak pergi ke sekolah, mereka melalui perjalanan yang cukup panjang, terutama melewati jembatan yang sangat rapuh. Dengan sepatu diikat di lehernya agar bertujuan supaya sepatu mereka hemat karena perjalanan yang sangat jauh. Pada suatu saat, jembatan yang sering mereka lalui pergi ke sekolah tersebut ambruk, mengakibatkan teman-teman Ondeng jatuh ke sungai dan barang-barang mereka hanyut terbawa aliran sungai. Oleh sebab itu, mereka tetap pergi ke sekolah dengan basah kuyup. Mengetahui hal tersebut, Ondeng memiliki inisiatif untuk membelah satu pensil yang ia punya yang baru saja dibeli Gilang kepadanya, yang memotong 5 bagian. Bu Aida memiliki inisiatif untuk membawa para muridnya belajar di luar ruangan, seperti di bukit dan gua. Kemudian, Bu Aida menyuruh para murid-muridnya untuk membuat satu buah karangan bertema tentang pensil. Kemudian, mereka semua menyebutkan apa yang ingin mereka gapai dengan sebuah pensil yang telah Ondeng belah menjadi 5. Lalu, Ondeng memiliki impian untuk membuat sebuah jembatan untuk teman-temannya agar bisa pergi ke sekolah dengan selamat. Keesokan harinya, Ondeng sakit dan tidak bisa pergi ke sekolah. Lalu, petir datang, mengakibatkan Ondeng mengingat suatu kejadian, yaitu ayahnya yang meninggal pada saat di laut menangkap ikan. Ondeng kemudian berlari menuju laut dan mendayung perahunya untuk mencari ayahnya. Karena Ondeng tidak tahu dalam mengayuh,
Ondeng mengakibatkan terjatuh ke dalam laut. Gilang dengan semangat mengejar Ondeng untuk menyelamatkan Ondeng. Akan tetapi Ondeng tidak dapat diselamatkan. Mengetahui hal tersebut, teman-temannya yang masih bersekolah pada hari itu langsung menjenguk Ondeng. Saat mayat Ondeng tiba di rumahnya, teman-teman Ondeng sudah berkumpul di rumahnya. Dan Gilang mengingatkan pada teman-temannya bahwa Ondeng memiliki impian untuk membangun jembatan agar teman-temannya dapat pergi ke sekolah dengan selamat. Akhirnya Gilang memiliki inisiatif untuk membangun jembatan yang Ondeng impikan dan mengajak masyarakat perdesaan tersebut untuk bergotong royong untuk membangun jembatan tersebut. Selesailah jembatan tersebut yang telah dibangun masyarakat perdesaan tersebut. Teman-teman mereka ingat dengan satu pensil yang dibagikan Ondeng tersebut dan meletakkan di atas makam Ondeng. Sekian dari sinopsis saya. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari film Jembatan Pensil. Yang pertama, film ini mengajarkan bagaimana untuk menjadi seseorang yang setia kawan tanpa memandang apapun, semangat dalam menuntut ilmu walaupun dalam keterbatasan. Yang kedua, film ini juga memperlihatkan bahwa setiap anak itu mempunyai bakat masing-masing dan bakat itu perlu dibina oleh kita sebagai calon guru nantinya, bukan malah dibanding-bandingkan dengan bakat yang dimiliki siswa lain, karena setiap kekurangan pasti diikuti oleh kelebihan. Yang ketiga, film ini juga mampu menggambarkan bagaimana kegiatan sehari-hari penduduk yang berada di Sulawesi Tenggara yang perekonomiannya di bawah rata-rata, khususnya di mata pencarian, yakni penenun, peternak, dan juga nelayan. Saya akan menjelaskan kekurangan film Jembatan Pensil. Saya merasa kurangnya adalah terlalu banyak karakter dewasa yang mendominasi. Padahal yang masa kanak-kanak masih dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita yang lebih menyentuh. Sejauh ini saya merekomendasikan film ini karena bagus dan untuk membuka mata semua orang bahwa masih banyak sekolah susah dijangkau dan tidak layak. Makna yang dapat kita ambil dari film Jembatan Pensil yakni yang pertama, kita harus dapat bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Yang kedua, kita harus giat untuk meraih cita-cita kita dan semangat dalam belajar. Walaupun banyak rintangan, kita harus tetap berjuang. Nah, yang ketiga yaitu kesetia kawanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari resensi film Jembatan Pensil. Jangan Lupa like, comment, share, and subscribe. Dan bunyikan loncengnya juga ya. Ding 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 ding.